Kan kalau orang tinggal di suatu negara, apapun mata uangnya, misalnya kalaupun mata uangnya rapeah, tapi itu harga gerejanya 19.000 rapeah, kan kecil. Sama juga di sini. Mata uangnya duling, oke. Lalu gerejanya 19.000 duling. 300 juta. Nah, bayangkan 19.000 duling, apa itu? Gereja tua 300 lagi. juta. 300 juta. Harga mobil bekas ya. Lah iya, membuat bangun masjid di Indonesia lebih mahal dari 300 juta. Tapi gereja tua yang terlantar dijual-jual. Saya nggak berhasil dapat itu. Akhirnya dapat yang 30 berapa itu ya? 25.000. 25.000. Nggak dapat juga, Kang Glenn. Lalu Ayo. Siapa yang mau beli gereja di Amerika? Ini saya lelang jam saya 60 juta. Saya kasih beli gereja. Ayo. Masya Allah, lelang, takbir. 60 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, teman-teman. Wow. Ayo, 60 juta Saatnya siapa kita nih? Lelang, investasi. lelang. Abang Faruk, saatnya kita membanjiri tanah-tanah orang-orang penjajah ini. Dengan apa? Kita yang menyelamatkan bangunan bekas gereja yang terlantar. Untuk apa? Untuk kita tinggal di dalam, kita bacakan ayat sejati, bukan ayat-ayat palsu. Bang Faruk dari Medan, Bang Faruk. Iya bang. Kalau saya dari Bandung nih bang. Betul bang. Makanya Pak bilang yang namanya Gimana, Bang? hutan. Bukan main di hutan loh. Ini Jo udah Jo. Udah. Oke Bang Unesia. Ini belum Ya, Assalamualaikum. belum ada temanya nih Bang Faruk ya. Assalamualaikum. Akun tanpa ragu. Ini Bundes Mangkut ini bukan? Tanpa ragu. Iya, Bunda Semangkut ini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bunda. Bikin ulangan 10 20 21 tuh Bang Faruk jadikan tema coba. Pas Kena Bennett, Bang. Kalau nama kitab dibikin apa kena Bennett itu? Enggak, isinya hormatilah Tuhan Allahmu, beribadatlah kepada Dia saja. Hendaklah kamu tetap setia kepadanya dan bersumpah demi namanya saja. Pujilah Dia sebab Ia Allahmu. Horas, saya bimbel. Jadi itu jelas. Oke, Bunda Semangkut. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abang host, sehat Abang Dan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, akhi sehat ya, senang rasanya bisa bergabung kembali. Dan tuan-tuan tamu semuanya, apa kabar? Ini Kang Glenn, kumaha damang? Alhamdulillah Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat. Nah, Saya. selamat malam waktu Amerika. Di Amerika ini, kami tidak lagi mengucapkan Selamat Natal. Orang-orang kalau bertemu, baik ketika mereka nonton bareng, karena sport sangat menggila di sini kan. Nonton bareng, orang tidak mengucapkan Selamat Natal. Selamat berlibur, Happy Holiday. Mereka sudah mulai alergi mengucapkan Selamat Natal. Enggak laku. Oh, sampai segitunya ya. Bahkan untuk mengirim kartu ucapan, karena tradisi bangsa bule ini memberi kartu ucapan, mengirimkan instansi pribadi, saudara, organisasi, bertaburan zaman dulu. Sekarang kartu ucapannya adalah kartu ucapan Happy Holiday, bukan lagi Selamat Natal, Merry Christmas. Wow, takbir. Allahu Akbar. Dan setiap tahun 10.000 gereja ditinggalkan orang, dijual-jual. Walaupun saya dalam proses yang cukup panjang dalam rangka pembelian, Oten jangan marah ya, pembelian bekas gereja terlantar. Rupanya bohong ajaran kasih itu. Kalau memang ajaran kasih duit dong untuk selamatin gerejanya terlantar di mana-mana. Allahu Akbar. Bos Microsoft, bos Tesla, bos apalagi Google
bos YouTube di sini semua. Kurang duit apa mereka itu untuk menyelamatkan 1000 gereja? Tapi nggak bisa mereka, kenapa? Nanti negara bagian lain juga nuntut. Bos, kenapa gereja yang di negara sana kok, negara bagian sana diselamatkan, tempat kami kok enggak? Ternyata mereka yang menganut ajaran kasih nggak mau berkasih sayang walaupun untuk bangunan yang menyembah Tuhan mereka sendiri. Takbir! Allahu Akbar. Jadi Bos tuh masih Kristen atau udah nggak Kristen lagi kira-kira itu Bunda? Karena kayaknya yang mana kalau itu Bang Bejo? Kristen, kayaknya udah nggak Kristen itu, udah menuhankan bukan Yesus tuh udah. Kalau nggak So- mungkin kan? Sopo? Biarkan. Sopo abang dah? Yang bos-bos tadi tuh, bos-bos yang punya Iya, bos-bos Betul. itu ternyata nggak mau mengamalkan ajaran kasih karena sudah bukan Kristen mendapat lagi, bukti ajaran kasih itu rupanya nggak ada. Mungkin dia udah ateis tuh. Oh iya, makanya bos-bos itu ngapain ngurusin bangunan tua terlantar? Biarlah Wak nih, walaupun prosesnya panjang Kang Gelendan ya. Pemeriksaannya panjang ini tuh. Kalau tembus satu nanti, saya yakin teman-teman akan ikut beli 2 gereja, yang lain beli 3 gereja. Insya Allah, amin. Kalau dulu Amin. orang-orang kulit putih investasi ke negara kita dengan mengeruk apa yang ada di negeri kita. Ayo gantian sekarang. Kita investasi, kita selamatkan bangunan-bangunan tua yang dulu membacakan ayat-ayat palsu. Saatnya suatu saat kita bacakan ayat-ayat wahyu yang benar dari Tuhan yang sejati. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tembus Bunda ini nanti Kang Glenn, memang Ya, siap. ribet ini. Pemeriksaannya, tetek bengeknya untuk membeli ini namanya properti di sini memang ribet. Abang Sianipar, Abang Faruk, kalau tembus nanti ini dari Muslim terbanyak populasinya di dunia, nanti kita akan buat suatu pengajian online, walaupun nggak ada jemaat Muslimnya, nggak apa-apa. Insya Allah saya sendiri yang akan tinggal di dalam bekas gereja terlantar itu. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bayangkan Abang Faruk, harga gereja kemarin yang saya tawar itu 19.000. 19.000 duling, nggak usah dibilang kita plesetin aja. Bayangkan kalau orang tinggal di suatu negara, apapun mata uangnya, misalnya kalaupun mata uangnya rapeah, tapi itu harga gerejanya 19.000 rapeah, kan kecil. Sama juga di sini. Mata uangnya duling, oke. Lalu gerejanya 300 juta, 19.000 duling. 300 juta. Nah, bayangkan 19.000 duling, apa itu? Gereja tua 300 lagi. juta. 300 juta. Seharga mobil bekas ya. Lah iya, mau bikin bangun masjid di Indonesia lebih mahal dari 300 juta. Tapi gereja tua yang terlantar dijual-jual. Saya nggak berhasil dapat itu. Akhirnya dapat yang 30 berapa itu ya? 25.000. 25.000. Nggak dapat juga Kang Glenn. Lalu dapat lagi Ayo. dapat. Siapa yang mau beli gereja di Amerika? Ini, saya lelang jam saya 60 juta. Saya kasih beli gereja. Ayo, Masya lelang, Allah, takbir. 60 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, teman-teman. Wow. Ayo, 60 juta Saatnya siapa kita nih? Lelang, investasi. lelang. Abang Faruk, saatnya kita membanjiri tanah-tanah orang-orang penjajah ini. Dengan apa? Kita yang menyelamatkan bangunan bekas gereja yang terlantar. Untuk apa? Ini. Untuk kita tinggal di dalam, kita bacakan ayat sejati, bukan ayat-ayat palsu. 60 juta ini bonnya, harganya kita bisa lihat sendiri berapa harganya. Coba gedein mau Faruk. Wow. Nih, berapa harganya? Di nama saya tuh. Berapa? Saya cuma lelang Masya 60 juta. Udah nampak Bang Glenn. Kebalik. Balik. Tak dulu. tinggal kontak aja artis-artis Indonesia tuh kayak siap investasi di sana. Iya, kita investasi Berapa? akhirat. Nih. 109 juta nih, nama saya Glenn nih. Nah, Masya saya Allah. lelang 60 juta. Ayo, kita beli gereja di sana. Iya, ayo teman-teman, saatnya. Ah. Kenapa? Nah, Abang Faruk, jadi program Bunda berikutnya adalah mendatangkan muslimin akhi kita, ikhwan kita dari Indonesia untuk datang kemari dengan program apa?
Programnya DNA, dakwah dan nafkah bersama Al-Quran. Masya Allah. Ayo. Bir, Kita Allah. lelang. Jangan tujuan lelang, kemari kita untuk lelang. TKI, tidak. Bukan TKI tapi untuk berjuang di sini ngapain? Seandainya mental teman-teman cukup kuat, dilempari telur busuk enggak marah. Dilempari kaca, rumahnya enggak tersinggung. Berarti Anda pantas menjadi kandidat untuk berangkat kemari. Ayo, Regu inti. harganya cuma 2 kali harga gereja di Klaten yang kita beli. Masa nggak mampu? Yes, mantap Bang Glenn, Masya Allah. Siap Bang Faruk, kondisikan Bang Faruk. Kondisikan Abang Faruk. Jadi Bang Faruk, mereka yang kandidat ikhwan-ikhwan yang mengerti kristologi, kenapa? Cukup datang kemari, nanti tim Bunda, nggak usah pakai tim, namanya regu aja. Jangan pakai kata yang berbau barat. Regu inti yang akan membiayai kedatangan teman-teman. Untuk ngapain kemari? Dakwah dan nafkah. Itu saja. Bersama dengan Al-Quran. Jadi programnya itu nanti Kang Glenn, dari kandidat itu Ya. kalau ada yang jebol, itu kami dari Regu Inti akan menyekolahkannya satu sekolah bambu. Menuntut ilmu bambu. Kenapa? Karena ada sasaran utama nanti secara fisik kita akan niatkan membangun bangunan masjid dengan arsitektur bambu dari masyarakat pejuang Indonesia, negara dengan museum terbesar di muka bumi hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama program sekolah bambu dengan Abah Jatnika, yang kedua dengan Mr. John Hardy di Denpasar. Mungkin sekolah bambu tingkat dasarnya 1 pekan, tingkat mediumnya 2 pekan. Selama dia sekolah itu, Regu Inti akan memberikan jaminan listrik dan air kepada keluarganya. Oh, dia sekolah bambu 3 pekan, maka keluarganya mendapatkan jaminan 100 duling. Oh, dia nyambung lagi sekolah bambu ke Bali bersama dengan tim yang lain. Aduh, kok tim lagi Regu. Maka keluarganya diberikan 100 duling untuk uang listrik dan uang air. Nah, begitu. Adapun kursusnya dibiayai oleh Regu Inti. Yang kedua, dia harus mempunyai ilmu, ikut kursus namanya kursus penyakit-penyakit dengan pengobatan tibun nabawi serta kedokteran modern digabungkan. Agar kalau di sini nanti ada sakit, dia nggak panik. Ada keluhan, dia nggak panik. Kenapa? Ada ilmunya. Ditambah dengan ilmu pengobatan dari sang Nabi, utusan Tuhan sejati. Bukan ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul. Kayak yang ada di kampung seberang sungai. Setelah itu, yang kalau dia sudah beristri, istrinya akan dikursuskan kursus masak kue modern untuk bekal, agar kalau sampai di sini tidak celingak-celinguk, enggak kagok, tidak merasa ketinggalan zaman. Ngapain sampai sini? 1, buka hutan. Insya Allah Regu Inti akan memberi tanahnya. Tanah itu 1 ekar ditanami bambu kuning. Insya Allah ditanam pula bambu hitam. Insya Allah tanam pula bambu merah. Insya Allah ditanam pula bambu betung. Masing-masingnya 1 ekar. Jadi 4 ekar. Dalam waktu 4 tahun sudah bisa dipanen. Dari mana tuh Bun? Kok bisa bangun masjid? Apa nggak dikasih? Apa bisa dapat izin itu? Kalau untuk jadikan tempat ibadah nggak dikasih izin. Tapi kalau untuk pariwisata dikasih izin. Asal duit. Kalau untuk kegiatan duit menduit, Kang Glenn, dikasih izin Kang Glenn. Ya udah nggak apa-apa, kita bangun biar aja tempat pariwisata. Maka tanah itu dibuat desain agar menjadi agrowisata. Saatnya kita pancangkan niat, bermimpi untuk memberi makan orang-orang yang menghinakan Al-Quran dan Islam. Kita akan kasih makan mereka. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjutkan Mereka perjuangan. membakar Al-Quran di sini yang pertama kali di muka bumi kok dibakar di negeri ini. Negeri Paman Islam ini. Tidak akan kita balas dengan cara yang sama. Tak satu pun Bible yang saya miliki dari 50-an Bible koleksi saya akan saya bakar. Tidak. Tapi kita balas dengan lebih baik. Apa yang lebih baik? Minta rawat gerejamu yang kamu telantarkan. Amin. Minta Amin. rawat orang-orang yang kamu menghina Al-Quran.
Kami rawat, kami kasih makan mulut mereka. Dengan makanan apa? Tanaman yang dulu dikutuk oleh Yesus dalam Bible. Kita insya Allah akan tanam. Dan kita buat pelangnya. Tanaman ini tercantum dalam Bible, dikutuk oleh Yesus. Kami pastikan kami menanamnya tanpa kutukan. Cakep apa cakep banget? Cakep Teman-teman. banget, Bra. Cakep Nah, banget. begitu. Mereka mengejek kita balas dengan kita kasih makan mereka. Gimana caranya, Bun? Di hari-hari peringatan atau hari raya masyarakat negara Suping Piwing ini, hari veteran, hari pahlawan, hari ini, hari ono, hari ini, kita akan gratiskan yang kita tanam itu untuk orang yang membenci Kanjeng Nabi, untuk orang yang menghina Al-Quran. Masya Allah, kalian menghina kami balas dengan ajaran yang maha pengasih, maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada apa-apanya ajaran kasih dibandingkan ajaran yang maha pengasih, maha penyayang. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita gerakannya Ayo, ini tersusun, teman-teman. Jadi yang akan mendaftar silakan. Tapi sampean nanti akan diseleksi oleh beberapa orang. Termasuk yang akan menyeleksi itu diantaranya insya Allah Kang Glenn. Lalu Ayahanda Saipul. Ini mereka yang sudah berpikirannya pikiran internasional dan menguasai bahasa Inggris. Jadi gimana Bun kalau belum bisa bahasa Inggris? Lah kalau tinggal di sini sama Bunda ketemu Romo Pierre tiap hari, apa jadi nggak bisa bahasa Inggris? Lagipun teman-teman nggak usah bingung kenapa. Teman-teman itu cuma bertingkah laku sebagai Muslim. Itu saja. Itu aja itu. Gampang, bahasa Inggris gampang, susah bahasa Arab. Gampang. Bahasa Arab yang rumit. Nah, silakan ajukan kepada Akang Glenn. Kang, saya daftar. Nanti akan disaring. Kenapa? Sampean itu akan dipinjamin duit sebanyak 70 sampai dengan antara 70 sampai dengan 90 juta. Karena persyaratan dari kedutaan negara Suping Piwing ini harus ada uang mengendap di rekeningnya, saldonya sebanyak itu. Nah, bagaimana ikhwan kita nggak punya uang sebanyak itu? Maka Regu Inti memberikan pinjaman uang mengendap. Teman-teman tidak boleh dipegang uang itu. Dan teman-teman akan diikat dengan perjanjian, tidak hanya dengan pengacara dan notaris, tapi oleh para syekh dan abuya-buya. Kalau teman-teman ada yang berdusta, ada yang mencela-mencela, resiko tanggung sendiri. Nggak usah saya sebutkan apa risikonya. Tapi kalau teman-teman jujur, tidak mau memegang uang itu, memang berniat untuk berdakwah dan nafkah di negara Suping Piwing yang menghina Al-Quran. Yang pertama kali membakar Al-Quran adalah ini dia tanahnya, pastornya. Negara lain cuma ngekor. Teman-teman, kita balas dengan kebaikan, maha pengasih, maha penyayang. Sudah berlalu 1 dekade. Sekarang Allah mengirimkan Bunda Semangkut ada di sini. Jangan sampai Bunda Semangkut pulang ke Indonesia tanpa menunjukkan ajaran maha pengasih, maha penyayang. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya, untuk jadi bukti sudah kita lakukan itu di gereja, itu gereja di Klaten. Betul. Itu sekarang sudah namanya jadi Masjid Isa Ali Al-Masih. Ya, sudah kita lakukan. Jadi kalau memang ada yang berinvestasi di akhirat, tidak susah. Bunda, kalau untuk proses mortgage-nya susah nggak di sana? Nah, begitu Kang Glenn. Jadi nanti ini kayaknya kalau dia nggak oten tambah ini nih, tambah jengkel. Jadi proses mortgage itu memang melalui orang yang ada di sini. Mungkin atas nama Romo Pierre. Bunda sedang ngurus surat-surat ini Kang Glenn. Jadi tidak bisa kemana-mana. Bahkan hasil penjualan rumah itu kan kami berniat mau umrah. Nggak bisa umrah Bunda ini. Iya. Karena tidak mempunyai dokumen untuk, mempunyai dokumen untuk traveling. Ini dalam pengurusan. Mohon doanya teman-teman. Doanya tolong zikirkan kami ini. Upaya kita. Kalau dulu mereka investasi mengeruk kekayaan negara-negara daratan muslim. Sekarang saatnya investasi kita, investasi tingkat tinggi. Tempat mereka menyembah Tuhan-Tuhanan akan kita pelihara dengan baik. Tunjukkan, ini loh ayat yang benar. Oh gimana tuh Bun? Nggak apa-apa. Tinggal di gereja boleh.
Di sini boleh gereja jadiin rumah. Banyak sudah. Nah, tunggu 1 bulan, 2 bulan, orang-orang dari kota, mana yang muslim kita panggil. Mula-mula ya salat dulu kalau ada arisan. Nggak apa-apa. Lama-kelamaan, mudah-mudahan atas izin Allah, orang sekitar dengan dakwah kita nanam yang dikutuk oleh Yesus tanpa kita mengutuk-ngutuknya, kan gitu. Kita tanam begitu hari perayaan negara ini, kita bebaskan dia tanaman itu. Kenapa? Doh, kita memberi makan orang yang membenci Islam, kita kasih makan. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bukannya air susu dibelas air tuba, terbalik. Air racun mereka kasih untuk kita. Sebagaimana orang Yahudi, anak orang Yahudi, si Hindun itu yang meracuni rombongan Rasulullah. Tetapi dagingnya, bayangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada benda hidup, hewan, makhluk hidup sudah dipotong, lalu dimasak, sudah taruh di atas piring, tapi bisa bicara. Itulah mukjizat Rasul terakhir Muhammad SAW. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum